Oke, price action teknikal. Kenapa price action itu sulit? Banyak yang bingung. Alasannya karena belajarnya nggak runtut. Basic, inget ini, selalu ingetin basic. Price action itu yang pertama ada past, masa lalu. Lalu dari past ini kita lihat zona-zonanya. Lalu ada approach. Apa itu approach? Approach adalah perjalanan harga menuju zona-zona itu. Jadi idenya adalah kita entry masuk di zona-zona itu. Di price action nggak ada bullish, nggak ada bearish. Yang ada di level mana, apakah sudah zonanya atau tidak. Lalu dari approach itu ketika harga menyentuh zonanya, supply atau demand, akan terbentuk benteng-benteng di badan approach itu. Reaksi adalah ketika harga mantul dari zona pas dan ngebreak zona yang ada di approach tadi. Itu namanya reaksi. Bisa dipahami sampai sini? Loh Pak, kalau kompresi Pak, diamond, flag limit, kita akan bahas lengkap. Sekarang kita akan bahas past, approach, reaction. Di past, tadi sudah tak singgung bahwa kita lihat ke kiri, kita mapping zona-zona yang ada di past itu ada di mana. Nah, ada 3 zona dasar. Yang pertama adalah zona yang hasil break nge-crossing SR yang ada di kiri. Itu dinamakan SRSD. Lalu yang kedua ada bahu kiri. Harga naik, retrace, jebol high, lalu dia drop. Di garis ini kepalanya, ini bahu kirinya, lalu di garis. So, pengkolan drop base drop ini itu zona. Lalu yang ketiga, kompresi. Apa itu kompresi? Kompresi adalah gerakan menuju supply atau demand yang dalam perjalanannya swing-swingnya, retrace-nya sampai ke ekstrim. Flag sebelumnya dari sini sampai sini itu dinamakan kompresi. Dan benteng terakhir itu adalah zona. Ingat itu. Itu dia 3 zona basic. Ada zona-zona yang lain, cuman nggak akan aku jelaskan di sini. Kenapa zona-zona itu terbentuk juga nggak akan aku jelaskan di sini. Stay to basic ya. Nah, kita lihat zona-zona ini yang ada di kiri. Itu adalah benteng-benteng kita. Dan yang perlu diingat adalah, ingat, bukan bullish atau bearish. Di price action bukan bullish atau bearish. Tapi di mana harga itu berada. Meskipun kelihatan mulus ke atas, tapi jika belum berada di supply atau belum ada di demand ketika retrace, itu artinya zona tengah. Terlalu riskan untuk di entry. Oke, selanjutnya approach. Nah, perjalanan harga menuju benteng past yang tadi itu dinamakan approach. Jika approach harga sudah nyentuh zona, artinya approach sudah selesai dan baru bisa kita lihat zona-zonanya. Karena apa? Approach jika belum nyentuh supply, kita belum bisa menentukan zona-zonanya. Karena pelebaran bisa terjadi. Intinya dari approach adalah kita mencari potensi penghalang harga ketika kita mau entry nanti. Dari approach ini kita akan tahu mana penghalangnya, mana yang harus di break untuk menghasilkan konfirmasi, dan mana targetnya. Salah satu approach yang paling terkenal itu kompresi, karena kompresi itu dia swingnya itu saling ngambil order terus-menerus menuju supply atau demand. Artinya di pengkolan-pengkolan yang tadi ordernya sudah gone, order blocknya sudah nggak fresh.
Kalau harga ke bawah bisa ngelunyur. Kalau kalian lihat setiap ada kompresi kok di break, itu biasanya kelunyur gitu. Nah, ingat juga di approach ada approach yang tanda kutip lebih jelek dari yang lain. Apa? Approach yang sulit dibaca, pendekatan harga yang terlalu lebar. Contoh, kalau kalian menganggap approach itu seperti ini, kotak kecil-kecil, mudah kok untuk mana yang harus di-break untuk menghasilkan konfirmasi, mudah untuk dilihat. Tapi jika lebar kayak gini, kalian mau nge-sell di sini, ya oke, untuk menghasilkan konfirmasi, kalian harga perlu nge-break zona selebar ini. Nah, kalau kalian lihat mau nge-sell di supply atau nge-buy di demand, kalian lihat approach-nya itu kayak apa. Untuk lebih rincinya, monggo diskusikan di forum Discord. Lalu yang terakhir, reaksi. Mungkin kalian sering melihat pattern reversal kayak double top, double bottom. Di price action nggak bisa dikatakan reversal kalau harga tidak hasil bentur dari supply atau demand. Nggak. Jadi kalau kalian lihat triple top, double top, atau HNS kayak begini, lihat ke kiri, itu reject di apa? Jika supply-nya itu masih di atas, price action nggak melihat itu sebagai reversal yang valid. Nah, reaksi itu adalah harga ada di zonanya pas, approach-nya kalian tahu jelas, dengan jelas bisa melihatnya, lalu mantul dan nge-break benteng di salah satu approach itu tadi. Itu namanya reaksi. Cara paling umum untuk memanfaatkan reaksi ini adalah menunggu retracement di Quasimodo level bahu kiri. Yang ini. Jadi Quasimodo itu adalah harga reject dari supply atau demand dan nge-break benteng approach. Ini Quasimodo. Umumnya kita akan nunggu retracement sell di bahu kiri dan stop loss ada di atas supply. Ingat, di atas supply, nggak hanya di atas kepala sebuah Quasimodo. Kalau Quasimodo bullish yo di bawah demand. Kenapa? Nanti kita bahas. Nah, reaksi untuk bisa di sell atau di buy, untuk bisa di entry, pastikan belum mencapai target. Apa itu maksudnya? Jika kalian lihat sebuah reaksi, kok harga sudah nyentuh target selanjutnya dan harga melakukan retracement, ini bahaya untuk di entry, bahaya. Skalanya mengecil, cuman rata-rata broken. Artinya Quasimodo yang terjadi tapi kok sudah nyentuh target, Quasimodo itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi yang kita cari adalah Quasimodo terjadi di zona bagus di kirinya, lalu belum menyentuh target. Penting. Kenapa stop loss kok kita letakkan di atas supply atau demand, enggak di atas kepala Quasimodonya? Why? Karena retracement ekstrim itu bisa terjadi. Udah reaksi nih, harga retrace. Contoh ada Quasimodo terjadi, reaksi, harga retrace. Nah, retracementnya ini terkadang itu bisa kembali ke atas kepala Quasimodo. Fenomena ini kita sebut sebagai diamond dan kita tahu targetnya. Nah, trader price action yang berpengalaman, kenapa risk rewardnya bisa gede? Why? Mungkin di awal kalian 1:1, 1:2, 3 itu sudah jauh. Nah, kenapa price action risk to rewardnya bisa jauh? Dari fenomena ini, trader PA yang sudah lama berpengalaman, mereka nggak entry di Quasimodo levelnya. Enggak. Ketika terjadi reaksi, mereka nggak entry langsung breakout, enggak. Mereka nunggu harga membuat diamond ke atas.
Jadi secara teknikal sama, trader price action yang risk rewardnya besar-besar, mereka lebih bersabar untuk nunggu harga melakukan fake out. Apa itu fake out? Yoiki diamond. Jika kalian mau tahu kenapa fake out terjadi, baca di price action. Ngomong-ngomong soal risk to reward ini, yes, risk to rewardnya besar. Kenapa? Karena sabar nunggu. Karena nggak akan selalu ketika reaksi harga melakukan retracement ekstrim loh. Nggak selalu. Cuman kalau kalian lihat di grup, ya secara teknikal sama. Nah contoh ini, kalian melihat ini sebagai target, kalian melihat ini supply. Nah kalau kalian langsung sell di situ, SL di situ, target di situ, risk rewardnya kan ini hanya 1:1, ya kan? Cuman kalau kalian nunggu di pojokan, ya risk rewardnya kan lain. Cuman secara zona SL tipis memang. Itu yang kita lakuin. It's just basic. Untuk diskusi lebih lanjut, monggo di forum Discord.